Halo Lik, jumpa lagi dengan dengan si sapi ya. Hari ini saya kembali sendiri. Kenapa kembali sendiri? Karena Biung Dirah lagi pergi pengajian. Dan untuk sekarang itu gambarnya sambil maju-maju ngapa? Itu untuk hari ini saya mau bikin sop ikan ala Bali. Tapi karena saya stres, ikannya nggak ada ya. Di warung itu harusnya menggunakan kakap merah, tapi nggak ada. Karena di daerah saya itu ikan laut bukan menjadi hal yang lumrah ya. Kan rumahmu dekat dengan laut, sapi dengan Teluk Penyu. Hello. Saya itu memang Cilacap, Lik, tapi dari tempat saya ke Teluk Penyu ke Cilacapnya itu hampir 2,5 hingga 3 jaman ya kalau pakai kendaraan sendiri. Jauh. Jadi ini kalau di tempat saya itu kenalnya lele, jair, tawes, itu kenal. Dan barusan saya ke warung mencoba mencari yang aroma-aroma laut ikannya gitu, memang nggak ada. Terus tadi daripada saya nggak jadi bikin video, saya memanfaatkan ini ada ikan apa namanya, ikan tongkol iris ya, sisa 2 biji saja di warung, karena cuman sedikit kan nggak lucu, tadinya saya menambahkan daging ayam. Ya gimana, sapi namanya sop ikan kok pakai ayam, orang adanya itu sih gimana. Ya nggak apa-apa ya. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan lumayan banyak, Lik, dan aneh ya. Ini ada cabai merah, cabai rawit. Ini cabai merahnya saya menggunakan banyak, dan ini akan saya chopper. Semisalnya Lilike tidak akan menchopper, silahkan diulek, dan nanti sebagian bumbu bisa diparut atau diapalah, terserah ya. Kemudian ada jahe, ini jahenya dimasukkan. Kemudian ada lengkuas, tuh lengkuas ya, lengkuas masuk. Kemudian ada kencur masuk. Kencurnya saya pakai ada beberapa, Lik, ada tuh kencur lagi. Kemudian bawang merah, bawang putih. Itu adalah bahan-bahan yang akan saya chopper ya. Nanti masih ada yang dihaluskan lagi. Misalnya Lilike mengulek, bisa langsung ketumbar, lada hitam diulek bareng ya. Ini karena saya akan menggunakan chopper, jadi ini saja dulu yang akan saya haluskan. Kalau ketumbar saya akan menggunakan ketumbar bubuk. Kalau terasi, masa pakai terasi sapi? Iya, ini ceritanya bumbu-bumbu ala Bali, tapi disesuaikan dengan lidahnya saya ya. Jadi ini mungkin bagi para Lilike yang orang Bali, mohon maaf saya ya, Santo Sapi mohon maaf, karena resep sop ikan khas Balinya betul-betul disesuaikan dengan selera, bukan selera sih, disesuaikan dengan bahan yang ada di tempatnya saya ya, Lik ya. Dah, ini kita genjus-genjus dulu sampai lembut. Ini sekali lagi saya bilang, kalau Lilike mengulek silahkan tambahkan ketumbar, terasi, sama lada hitam ya. Dah, nggak usah lama-lama, kita menggenjus-genjusnya. Kurung lembut banget. Bentar lagi, Lik, bentar lagi. Nah, aromanya endol. Dah, sekarang kita tinggal pergi menumis bumbu yang barusan kita ulek ini ya, kita lembutkan ya. Cus. Minyaknya ini sepertinya sudah panas, Lik. Langsung saja bumbu yang barusan di chopper ditumis ya. Dah. Ini belum apa-apa aja, aromanya sudah wangi sekali, Lik. Enak banget. Nah, kita ewes-ewes dulu. Ini kita masak sampai si bumbune mateng ya. Nah, tuh. Wajanmu dene ngireng sapi. Biarin aja, ini wajan dari zaman Jepang. Temenan dari zaman Jepang. Enggak lah, paling ini tahun 50-an wajan ini. Udah lama banget, Lik. Jadi kalau Lilike berpikir
punyanya Biung Tira kok letek-letek. Kehitungnya bagus ya. Walaupun ini sudah dari zaman, mungkin liliknya ada yang belum lahir di tahun 50-an. Ini sudah ada ya, Biung Tira aja baru berumur belum ada 10 tahun. Dah, ini saya tambahkan. Nah, saya ambilkan sebagian bumbu. Pertama saya menambahkan kunyit dulu, Lik. Saya tambahkan kunyit di sini ya, wes, masuk kunyit. Terus kemudian saya tambahkan ketumbar bubuk. Ini ngalang-ngalangin ya takutnya ya. Nah, tuh udah masuk. Terus saya tambahkan juga pala bubuk. Pala. Nah, kebanyakan. Dan di sini saya juga menambahkan terasi. Ini terasi bubuk. Disiram metu gini. Iyalah, bentar. Bentar, terasinya ini belum keluar. Ini terasinya apa namanya, mengering di dalam, lengket. Ah, tuh terasi udah masuk. Langsung saja diewes-ewes. Mungkin bagi sebagian besar sup ini itu sup yang aneh ya, karena kok pakai kencur, pakai laos. Jadi ini memang bumbu-bumbu khas Bali seperti itu ya, Lik ya. Cuman bahan yang dimasak itu kita menggantinya berisik bela yang harusnya menggunakan ikan laut, kakap merah, kita menggantinya dengan ayam dan tongkol iris karena adanya cuman ini. Seperti itu ya, ya ora apa-apa lah, gimana lagi. Terus sekarang saya tambahkan bumbu rempah, Lik. Daun salam, serai sama daun jeruk lah, pokoknya komplit plit. Sebentar lagi ini saya tambahkan air. Yang kurang dari masakan ini adalah garam sama itu lada. Garam, gula, lada ya, lada hitam. Terus kemudian kalau mau ditambahkan micin ya tambahkan saja micin, nggih. Nah, ini sudah matang bumbune, saya tambahkan air. Dah, ini api saya besarkan. Tadi saya masaknya menggunakan api kecil. Terus bentar ini saya lagi ngojagi dulu sisa bumbune eman-eman, Lik. Lombok walaupun sudah murah, tapi ya tetap bayar eman-eman kalau nggak dipakai. Dan ini kita tinggal menunggu si airnya mendidih dulu. Setelah mendidih baru kita masukkan si ayamnya ya. Kenapa ayamnya dimasukkan ketika air sudah mendidih? Supaya mengurangi aroma anyir amisnya. Begitu. Misalnya menggunakan ikannya juga dimasukkan ketika si air sudah mulai plendus itu sudah mulai tanda-tanda mau mendidih ya, baru dimasukkan. Kalau ayam dimasukkannya betul-betul ketika air sudah mendidih, tapi kalau ikan sekali lagi dimasukkannya ketika air sudah mau mulai mendidih. Gitu, itu bedanya. Saya tambahkan garam dulu karena tadi belum ditambahkan garam. Nah, bentar, garam masuk. Cus, tuh garam masuk. Kemudian saya tambahkan gula pasir sedikit. Kalau untuk micin nanti kita lihat bisa pakai bisa enggak ya. Nah, ini gula masuk. Dah, itu tinggal ditunggu saja dulu ya. Oh iya, saya sambil mau ngulek itu dulu lada hitam. Lada hitam Biung Tira nang ngendi iyalah. Nang ndi to wingi aku weruh nang kae. Nang ndi ya ya? Iyalah. Klik, airnya sudah blekuduk mendidih. Saya lupa bilang bahwa di sini kita juga perlu menggunakan asam Jawa ya. Nih, saya masukkan asam kecemplung wis. Terus selanjutnya ikan sama ayamnya saya masukkan. Dah, cemplungkan saja. Dah.
Ini kalau ayam sudah masuk, ya udah ini kita tinggal menunggu ayamnya mateng ya. Wes. Kita tutup dulu, Lik. Apalagi yang kurang? Oh ya, merica ya. Ini barusan saya mencari merica, mencari lada. Kok lada hitamnya punya biung dira hilang. Jadi mau nggak mau saya menggunakan lada putih saja, nggak apa-apa ya, Lik ya. Nanti Liliknya di rumah silahkan gunakan lada hitam. Bedanya lada hitam dengan lada putih apa sih, Sapi? Lada putih dengan lada hitam pada dasarnya ya sama. Cuman kalau lada hitam itu kulit dari si mericanya itu nggak dikupas dalam proses pembuatan mericanya ya. Kalau lada putih itu buah lada dipetik, dibuang kulitnya, kemudian baru dijemur. Dah. Ini kita tinggal menunggu si ayam dan si ikannya mateng. Setelah itu baru kita menyiapkan bahan berikutnya. Kok banyak banget sih bahan berikutnya si Sapi? Iya. Ini bahan berikutnya kita tinggal menyiapkan timun ya. Ini timunnya akan kita rajang-rajang saja langsung, Lik. Ini kita rajang-rajang timunnya ya. Dibelah jadi 4 saja, Lik. Nah, segini-segini atau mau model yang memanjang-manjang, miring-miring begini juga boleh. Kok pakai timun, Sapi? Iya, kalau sop ikan di Bali memang menggunakan timun. Ya, yang gede-gede saja. Bis, begitu. Ini sebentar lagi pun timunnya bisa dimasukkan. Kamu tunggu bentar. Nunggu si ayamnya paling enggak setengah mateng lah ya. Itu enggak ditambah micin, Sapi. Kalau micin mah bisa divideokan, bisa enggak. Tapi bumbu intinya cuman ini semua udah masuk, tinggal tambah timun ya. Terus kita lihat, Lik. Nah, tuh ayamnya sudah mulai mateng. Kemudian saya akan memasukkan timunnya ya. Ini timunnya akan saya masak sampai dia lembut. Setelah lembut ya wis langsung matikan kompore ya. Kalau soal micin sekali lagi saya bilang nganggo micin yang ngono, ora yang ngono, seterah sesuai karo selerane dewek-dewek baik. Tapi yang jelas ini semua bahan sudah dimasukkan. Tapi Liliknya nanti jangan ikut-ikutan stres kayak saya menggunakan ayam. Gunakan apa itu namanya, kakap merah ataupun apa sih ya, iwak-iwak laut. Saya semenjak di kampung Klaten kok. Pokoknya gunakan ikan laut yang biasa digunakan untuk sup-supan ya. Cus kayak baik. Ini bagian setelah ini nggak akan saya videokan, ngerti-ngerti engkau gari ngemplok baik. Nilik hasil akhirnya ya. Timun dicampur iwak pitik, dicampur ikan laut ya, tongkol iris jan. Pokoknya dan ini aromanya enak yang ngalayem gambreng. Monggo dicoba ya. Percayalah, ini saya yakin Liliknya bakal suka. Cus.